Kedatangan Mayor Jenderal TNI Yanuar Adil, didampingi istri, Nyonya Mila Harahap Yanuar, selaku Panglima Kodam Pangdam II Sriwijaya yang baru ke Mako Kodam II Sriwijaya disambut langsung oleh Maijen TNI Hilman Hadi dan istri, Nyonya Hesti Ludiana Kamis, tanggal 24 Agustus tahun 2023. Prosesi penyambutan Pangdam II Sriwijaya yang baru ini, dari pengalungan bunga penghormatan pedang Pangdam II Sriwijaya yang baru mendapat penghormatan dari penjaga Mako. Dilanjutkan dengan prosesi pedang pora dan terakhir mencium pataka, patah tumbuh hilang berganti. Maijen TNI Yanuar Adil, selaku Pangdam II Sriwijaya, mengatakan dirinya selaku Pangdam II Sriwijaya yang baru akan melaksanakan tugas dan program pejabat lama, selain juga memiliki program kerja khusus. Untuk program khusus dijelaskannya penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutlah dengan mendirikan posko dan membentuk tim untuk melakukan penindakan, pencegahan dan evaluasi. Serta memerintahkan Danrem untuk membentuk tim dan mendirikan posko dalam menghadapi permasalahan Karhutlah yang terjadi saat ini. Selain itu, disampaikan Pangdam II Sriwijaya Maijen TNI Yanuar Adil pihaknya juga akan menjalankan program Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, seperti Babinsa Masuk Desa, penurunan angka stunting, dan persiapan menghadapi musim El Nino dengan ketahanan pangan. Disinggung soal pemilu pilkada, ditegaskan beliau pihaknya sudah menyiapkan rencana operasi dan diingatkan atas perintah Panglima TNI dan KSAD bahwa TNI harus tetap netral. Sementara itu, Maijen TNI Hilman Hadi, yang mendapat promosi jabatan baru sebagai PA Ahli tingkat 3 Kasat Bidang Komunikasi Sosial, terhadap pengantinnya tiada kesan dan pesan mengingat Maijen TNI Yanuar Adil sosok yang profesional dalam menjalankan tugas. Program kerja dijalankan oleh Pak Hilman. Kemudian juga ada program-program khusus yang akan kita laksanakan, seperti contohnya kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini kan sekarang titik beratnya di 2 Korem Garuda Putih dan Korem Garuda Timur. Saya sudah berikan instruksi pada Komandan Korem untuk melaksanakan tindakan-tindakan pencegahan, penindakan, serta mengevaluasi. Mungkin dalam waktu dekat ini, saya sudah sampaikan kepada Danrem untuk mengeluarkan perintah operasi. Dalam penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan. Tentunya Komandan Korem sudah membentuk tim-tim. Ada tim dari pencegahan, tim penindakan, dan tim evaluasi, serta berdirinya posko-posko. Yang pertama. Yang kedua, tentunya juga kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan program unggulan dari Bapak Kepala Staf Angkatan Darat. Seperti contoh, Babinsa Masuk Desa, kemudian juga penurunan stunting, dan kemarin Pak Gubernur menyampaikan langsung pada saya persiapan masalah El Nino, ketahanan pangan. Nah, tentunya saya akan menyampaikan kepada jajaran saya untuk menyiapkan, untuk mengantisipasi El Nino dalam rangka ketahanan pangan. Sementara itu program yang akan saya lakukan. Terima kasih. Prof, terkait dengan persiapan pemilu kada, gimana? Ya, pemilu kada kita juga sudah menyiapkan. Korem juga tentunya sudah menyiapkan rencana operasi dalam pemilu kada. Tapi tentunya yang paling penting ke depan, sesuai dengan perintah Panglima TNI, perintah Kepala Staf Angkatan Darat, TNI harus netral. Nah, itu dulu yang akan saya sosialisasikan pada prajurit saya di jabatan bawah. Tentunya dalam pengamanan pemilu kita sudah siapkan bersinergi pada seluruh instansi, khususnya pada pihak Polri. Demikian. Salam komando ya. Itu Mas. Satu. Terima kasih. Terima kasih.